Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Fahlevi Wirdani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek kelas 9 semester ganjil di SMP Cinta Nusa. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih kurang semangat. Oke, lebih semangat lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Syahril pimpin doa terlebih dahulu. Ya, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu. Alia Repalianti, Aurel, Ayu Nur Aini, Dara Maulida, Dinda Aulia, Galih Davisa, M.A. Jualudin, Mega Sari Anjani, Melani, Muhammad Arya, Muhammad Faisal, Nita Rosmita, Nur Ajmi, Rama Maulana, Rehan, Sain Jidan, Salsa Marlina, Sela Devianti, Syahril Awaludin, Yusri Nugraha. Oke, hadir semua berarti ya hari ini? Ya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Semangat? Untuk membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Oke, silakan kalian berdiri. Oke, silakan boleh duduk kembali. Silakan Mega kembali ke tempatnya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu materinya berkaitan tentang apa? Menyimpulkan teks cerita pendek. Masih ingat materinya ada apa saja di dalam menyimpulkan cerita pendek? Silahkan ajukan tangannya yang tahu. Oke, silahkan Mega. Cerpen merupakan karya sastra yang membentuk kehidupan sesuai namanya. Cerpen
berbentuk apa? Prosa fiksi atau karangan fiksi. Oke, kemudian tadi ada ciri-ciri cerpen. Oke, jumlahnya itu lebih dari 10.000 kata. Terus habis dibaca sekali dulu. Ada yang pernah menulis cerpen atau membaca cerpen? Ada yang pernah? Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang cerpen, tetapi berbeda kompetensi dasarnya. Hari ini kita akan mempelajari, ada yang tahu mempelajari apa materinya? Pengelolaan cerita pendek. Ayo acungkan tangannya. Silakan Syahril. Apa? Pengelolaan teks cerita pendek. Oke, ada menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, nah, jadi setelah peserta didik melakukan diskusi dan mengamati contoh teks cerita pendek yang ditayangkan guru, peserta didik itu dapat menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca dengan benar dan tepat. Yang kedua, setelah peserta didik melakukan diskusi dan mengamati contoh teks cerita pendek yang ditayangkan guru, peserta didik dapat menelaah struktur teks cerita pendek yang dibaca dengan benar dan tepat. Yang ketiga, setelah peserta didik melakukan diskusi dan mengamati contoh teks cerita pendek yang ditayangkan guru, peserta didik itu dapat menelaah aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca dengan benar dan tepat. Selain tujuan pembelajaran, ada juga manfaat pembelajaran untuk hari ini. Dara, silahkan bacakan manfaat pembelajaran hari ini. Nasela Devianti, silahkan bacakan. Ini ada manfaat pembelajaran untuk hari ini. Jadi bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, bisa juga mengembangkan imajinasi dan kreativitas dalam berpikir. Yang ketiga, bisa menambah inspirasi bagi pembacanya. Ini manfaat pembelajaran untuk hari ini. Oke, untuk selanjutnya pembagian kelompok belajar. Ini ada nama-nama kelompoknya. Yang pertama ada Sapagi Joko Damono, ada Toto Sudarto Bahtiar, ada WS Renda, dan terakhir ada Hairil Anwar. Kelompok 1 berarti nama kelompoknya itu Hairil Anwar. Ketua kelompoknya Syahril. Anggotanya itu ada Alia, ada Ayu, ada Raihan, dan Dinda. Itu kelompok 1 ya. Nama kelompoknya Hairil
Anwar. Berarti kelompok terakhir kelompok 4. Berarti nama kelompoknya itu ada Sapardi Djoko Damono. Ketuanya itu M. Ajwamuddin. Anggotanya Dara, Nur Ajni, Gali, dan Sela Devianti. Masih ada yang belum disebutkan? Ada
Pahami informasi apa saja yang terdapat di dalam teks tersebut. Sudah dibagikan semua teksnya. Silakan kalian baca dan pahami selama 2 menit. Ibu kasih waktu. Oke, sudah selesai. Coba menurut kalian, contoh teks apakah yang sudah kalian baca? Coba contoh teks apa yang sudah kalian baca? Cepat tangannya yang tahu. Aku. Silakan Mega, contoh teks apa yang udah kalian baca? Teks cerita pendek. Teks tersebut adalah teks cerita pendek. Coba apa informasi yang tertulis dalam teks cerita pendek tersebut? Coba acungkan tangannya, siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Oke, Dara silakan. Ada informasinya tentang nasihat. Oke, terima kasih Dara. Terus ada lagi yang lain? Ada pasangan. Oke, ada apa pengenalan di dalam teks tersebut. Terus ada apa lagi? Silakan Sela. Ada apa lagi? Apa? Oke, ada solusi. Oke, di dalam teks tersebut. Kemudian ada apa lagi? Acungkan tangannya. Ayo. Ada apa lagi? Berarti tadi informasi yang ada di dalam teks tersebut itu ada berupa pengenalan. Misalkan pengenalannya itu berupa latar. Terus ada berupa tokohnya. Kemudian ada permasalahan yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian dari masalah itu ada solusinya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Ini yang akan dikerjakan secara berkelompok. Di sini ada petunjuk pengerjaannya, jadi bisa kalian baca.
diskusi kalian. Ayo berdiskusi ya. Tidak ada yang ngobrol. Ayo diskusi. Oke, sudah selesai semua? Kelompok mana yang sudah siap maju pertama atau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo. Silakan maju perwakilannya 2 orang. Kelompok Khairil Anwar. Silakan maju 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khairil Anwar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Siapa yang baca nanti belakangnya? 1. Organisasi. Camat satu-satunya anak laki-laki yang selalu bersama kami melewati sore-sore yang indah itu. Komplikasi, mereka lalu tertawa terpingkal-pingkal yang akhirnya membuatku benar-benar marah. Saat itu juga aku dekati Ince dan berkelahi dengannya. Resolusi hari itu 2-3 play tidak kami mainkan. Juga tidak di hari-hari berikutnya. Kata ganti orang ketiga dia. Keterangan waktu sore-sore, camat satu-satu anak laki-laki yang selalu bersama kami melewati sore-sore yang indah itu. Uraian deskriptif, mukanya merah dan rambutnya yang tipis terlihat hampir setiap helainya. Epi dengan matanya yang indah dan rambutnya yang panjang terlihat meringis, seakan tak menyangka itu terjadi. Ini terjadi. Tepuk tangannya untuk kelompok Khairil Anwar. Oke, selanjutnya kita
pendek. Nah, jadi struktur cerita pendek itu ada 3 poin. Yang pertama ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada resolusi. Oke, jadi orientasi itu merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, bisa tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur cerita. Ini yang dinamakan orientasi. Kemudian ada komplikasi. Ya, kalau komplikasi itu berarti memuat permasalahan yang ada di dalam cerpen tersebut. Jadi bisa berkaitan langsung dengan tokoh atau berkaitan tidak langsung dengan tokohnya. Oke, kemudian ada resolusi. Di sini kalau resolusi itu merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada di dalam cerita. Nah, jadi ini ya struktur cerita pendek. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, selanjutnya ada aspek kebahasaan cerita pendek. Bisa dilihat ini aspek kebahasaan dalam cerita pendek. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang. Itu bisa dilihat dari segi sudut pandang yang digunakan pencerita. Bisa menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang kedua itu ada penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Ini bisa dilihat ya, bisa besok, pagi, bisa siang, bisa sore, terus nih bisa malam, bisa esok, lusa. Ini termasuk penunjuk hari. Yang ketiga itu, nih ada penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Jadi itu berfungsi untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam cerpen. Ini ya aspek kebahasan dalam cerpen juga ada 3. Oke, sampai di sini ada